Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Alfaris dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini akan mempresentasikan draft skripsi saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT S Hardware Indonesia Tbk. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metode Riset Akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang masalah. Peneliti memulai penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan di era globalisasi, terutama di bidang perekonomian. Seluruh perusahaan, khususnya di bidang retail, yang selalu mengikuti kebutuhan pelanggan sesuai dengan zaman, maka perusahaan harus dapat membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dengan dasar ini, peneliti ingin menguji kinerja keuangan di suatu perusahaan berdasarkan alat analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan. Lalu peneliti mengambil data dari PT Aceh Hardware Indonesia Tbk pada periode 2018 hingga 2021. Yang kedua, rumusan masalah. Peneliti mengambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kinerja keuangan pada PT Aceh Hardware Indonesia Tbk jika dilihat dari rasio keuangan periode 2018 hingga 2021. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT H Hardware Indonesia Tbk periode 2018 hingga 2021. Selanjutnya, bab 2, tinjauan teori. Ada landasan teori. Teori yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki pengertian yaitu sebuah laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dijadikan sebagai alat mengambil keputusan dan alat yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis laporan keuangan. Menurut Prastowo, laporan keuangan terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Harahap, laporan keuangan dibuat memiliki tujuan. Untuk yang pertama, screening, yaitu alat untuk menganalisis kejadian tanpa perlu melihat ke lapangan. Yang kedua, understanding, yaitu untuk menunjukkan kondisi keuangan dan hasil kerja perusahaan. Yang ketiga, ada forecasting, yaitu alat yang untuk dijadikan sebagai melihat ramalan laporan keuangan di masa depan. Yang keempat, ada diagnosis, yaitu alat untuk melihat kemungkinan adanya masalah di badan perusahaan. Yang kelima, yaitu evaluation, yaitu alat untuk menilai kerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, ada pengertian dan kegunaan alat analisis rasio keuangan. Menurut James C. Vance, mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan indeks dua angka dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kegunaan alat analisis rasio keuangan untuk pihak internal adalah untuk membantu mengevaluasi hasil operasi, memperbaiki kesalahan yang terjadi, dan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kesulitan dalam hal keuangan. Alat analisis juga berfungsi kepada pihak luar seperti investor. Investor akan menjadikan alat analisis rasio keuangan ini
Untuk bahan penilaian, apakah perusahaan tersebut layak untuk dijadikan tempat investasi? Lalu yang ketiga, ada jenis-jenis alat analisis rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio ini untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan dapat melunasi seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menilai sebagaimana efektivitas aktivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dan yang keempat, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai bagaimana tingkat perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang terakhir, ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah analisis sejauh mana suatu perusahaan melakukan kegiatannya. Jika berdasarkan laporan keuangan, maka penilaian yang dilakukan adalah dengan mereview laporan keuangan, melakukan perhitungan dan perbandingan, melakukan penafsiran dari hasil perbandingan, dan memberikan saran untuk pemecahan masalah yang telah ditemukan. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir yang peneliti buat, yang pertama adalah PT Aceh Hardware Indonesia Tbk membuat laporan keuangan. Lalu oleh peneliti, laporan keuangan itu dianalisis menggunakan alat analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Lalu setelah peneliti analisis akan menghasilkan kinerja keuangan dan hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh PT Aceh Hardware Indonesia untuk pihak manajemennya. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh yang berasal dari data sekunder perusahaan dan melakukan analisis hingga menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan teknik dokumenter dan studi kepustakaan, yaitu perolehan data laporan keuangan dari website resmi PT Aceh Hardware Indonesia Tbk periode 2018 hingga 2021 dan mengambil data lain dari buku ilmiah, jurnal penelitian, dan literatur ilmiah lainnya. Yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang rasio likuiditas itu ada current ratio. Current ratio dihasilkan dari aset lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, ada quick ratio. Quick ratio dihasilkan dari aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya, yang kedua ada rasio solvabilitas. Ada rasio hutang atau debt ratio yang dihasilkan dari total hutang dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada total debt to equity ratio yang dihasilkan dari total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada total asset turnover yang dihasilkan dari penjualan bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua
ada fixed asset turnover yang dihasilkan dari penjualan dibagi aset tetap dikali 100%. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Ada gross profit margin yang dihasilkan dari penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada net profit margin yang dihasilkan dari laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada return on investment yang dihasilkan dari laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Dan yang terakhir ada return on equity yang dihasilkan dari laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu analisis laporan keuangan. Peneliti telah melakukan penyortiran data dari laporan posisi keuangan. Untuk datanya dapat dilihat pada tabel laporan posisi keuangan dan tabel laporan laba rugi. Dapat dilihat bahwa seluruh tiap tahun perusahaan selalu menghasilkan laba yang bisa dibilang cukup tinggi. Untuk HPPP juga sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan butuhkan, dan laba kotor juga memiliki kenaikan dan penurunan yang tidak jauh berbeda. Untuk di laporan posisi keuangan juga untuk aset lancar, perusahaan mengalami kenaikan yang secara signifikan, dan untuk aset yang tidak lancar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan untuk kewajiban jangka pendek, perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2019, tapi untuk tahun 2020 kewajiban jangka pendek perusahaan naik hingga 844 miliar rupiah dan turun di angka 722 miliar rupiah. Dan untuk kewajiban jangka panjang perusahaan mengalami kenaikan yang sangat tinggi di tahun 2020. Yaitu analisis hasil penelitian. Untuk rasio likuiditas pada tahun 2018 nilai rasionya 649,12% dan naik di tahun 2019, lalu turun sangat drastis di tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021. Untuk quick ratio tahun 2018 sebesar 249,80%, naik di tahun 2019, lalu turun kembali di tahun 2020 dan naik di tahun 2021. Untuk rasio solvabilitas, debt ratio pada tahun 2018 dinilai 20,40%, mengalami penurunan di tahun 2019, mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2020 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021. Untuk debt equity ratio tahun 2018 menghasilkan rasio 25,63%, lalu turun di tahun 2019, naik secara signifikan di tahun 2020 dan turun kembali di tahun 2021. Selanjutnya di rasio aktivitas ada asset turnover. Pada tahun 2018 perusahaan mengalami 136,06 kali, lalu mengalami kenaikan di tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021. Untuk fixed asset turnover, nilai pada tahun 2018 adalah 591,05 kali, lalu naik di tahun 2019 dan turun secara drastis di tahun 2020 dan turun kembali di tahun 2021.
2021. Untuk rasio profitabilitas pada gross profit margin 2018 dinilai 47,56, naik di tahun 2019, turun di 2020 dan turun kembali di tahun 2021. Selanjutnya ada net profit margin pada tahun 2018. Nilai net profit margin ada di 13,45%, mengalami penurunan di tahun 2019. 2020 juga mengalami penurunan dan untuk 2021 mengalami kenaikan. Selanjutnya ada return on investment. Di tahun 2018 ada dinilai 18,34%, mengalami penurunan di tahun 2019, mengalami penurunan kembali di tahun 2020, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021. Selanjutnya di return on equity pada tahun 2018 terdapat dinilai 23,05%, mengalami penurunan di tahun 2019, mengalami penurunan kembali di tahun 2020, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membayar kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, perusahaan tidak mengalami masalah untuk melunasinya. Dan penjualan setiap tahun perusahaan mengalami penjualan secara baik, begitu pula dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Namun, untuk nilai ROI dan ROE perusahaan mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Dan yang terakhir ada saran. Saran yang bisa peneliti berikan kepada perusahaan yaitu dapat diharapkan untuk lebih giat dalam peningkatan nilai penjualan hingga laba yang akan dihasilkan juga akan naik. Dan diharapkan perusahaan dapat membuat rencana untuk menanggulangi kejadian yang tidak diharapkan seperti adanya pandemi 2019 di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, saya Muhammad Ismail Al-Faris, izin undur diri. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.